disiksa unggul gerah-gerahnya disiksa cik 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 luar biasa. Toyo tongkrong los ka kolong kojengkang ngajingjing hayang kaditu agan kadi agan mana abong teuing nyeri teuing entong abdi pangulangkeun Kang Agus dapang mung Kangkung Bandung ieun Kangkung Bandung dicanda kemahagan dicanda ka maja-majalaya urang dukung Kang Dinding urang dukung seni Sunda hayang mana hayang anu pangkasepna Kang Yosep ka pangkasepna Kansa ya kaula ayeuna aya di RRI Kansa bagja disarangan ku Kang Sepot tuh geuling. Alhamdulillah Kang Sepot, damang Kang Sepot. Iya, beres gitulah. Saya prakala tepuk tangan dulu dong ya buat Kang Chandra Nugraha SPD. Alhamdulillah. Atau ujung sumping Kang Chandra. Ya terima kasih. Selamat datang nih ya. Sebelumnya kita sapa dulu nih semuanya pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, juga pendengar setia Pro 4 di seluruh Nusantara. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bertemu dengan saya Benny Herdiansa menemani Anda di obrolan budaya RRI Net. Dan pagi hari ini kita sudah tentunya kedatangan
narasumber ya seniman muda dan juga Alhamdulillah. sebagai seorang guru. Wah, luar biasa. Jadi dua profesi sekaligus nih ya. Double Masih kan, muda ya. Iya. Baik, Kang Chandra Nugraha ini dulunya sekolah ya di betul. bidang seni, Betul. seni pedalangan khususnya. Ini satu hal yang jarang anak muda tapi suka dengan dunia pedalangan. Kemudian juga melanjutkan S1 kuliah di Di UPI, UPI, Universitas Bandung. Pendidikan Indonesia Bandung. ambil Betul. studi bahasa Sunda. Waduh. Bahasa Sunda. Mas Agi itunya di penampilan tentunya pada saat menjadi dalang lebih optimal lagi ya. Iya, insya Allah, amin. Amin. Harusnya seperti itu. Oke, sebelum ke materi nih Kang, kita Ya, boleh. bahas materi. Kita ini disampaikan dulu nih Kang, kalau ini tokoh apa namanya Kang? Oh ya, Ya. untuk ini tuh tokoh yang paling terkenal, Ya. Kang, di Mahabharata. Oh ya. Mungkin pemirsa semuanya sudah tahu lah. Ya. Ini tuh adalah tokohnya itu namanya Gatot Kaca. Gatot Kaca. Gatot Kaca, Oh, betul. urat kawat tulang besi. Urat kawat tulang besi, cenah gitu. Baik, Jadi kuat luar biasa lah baik. kalau Gatot Kaca tuh. Nah, kalau ini tadi semuanya sudah tahu ya, Iya. ini Kang Cepot. Betul. Iya, Kang salah Cepot. satu bisa dibilang gambaran dari masyarakat. Iya, Oke. bisa disebut ikon juga lah. Ikon Ikon Jawa dalam Barat wayang ya. golek, betul. Ikon Jawa Ikon Barat. Golek ya. Heeh. Baik, Kang Chandra, Oke. topik kita di pagi hari ini menarik sekali nih Kang Chandra yang Ya. kita akan bahas di pagi hari ini pemirsa dan juga pendengar, dari seni tradisi menjadi seni adaptasi. Betul, Kang Waduh, Benny. jadi dua hal yang memang bisa dibilang dua hal yang sangat penting ya. Yap, betul. Seni tradisi sampai kapanpun ya nampaknya ini menjadi isu yang sangat penting selalu dibahas ya, apalagi di Indonesia ini begitu. Mengingat Indonesia ini memiliki banyak tradisi-tradisi sesuai dengan sukunya masing-masing begitu, terutama tradisi masyarakat Jawa Barat ya. Dan yang pasti bergelut dengan zaman yang modern, teknologi dan lain sebagainya, perlu adaptasi, betulkah seperti ya? Betul. Kang, yang Harus dimaksud ya? adaptasi lah. Nah, boleh disampaikan dari kacamata Kang Chandra sendiri nih. Kalau seni tradisi itu apa sih Kang? Oke. Seni tradisi itu kalau menurut saya tuh lebih ke menghargai kepada leluhur kita. Iya. Kan kalau seni tradisi itu ada tapak lacak lah kalau bahasa Sunda namanya. Iya. Jadi ada sudah dari dulu disebut dari karuhun. Jadi seni tradisi itu yang harus dilestarikan. Harus dilestarikan. Jangan sampai musnah lah. Betul, ada warisan begitu ya. Ada yang warisan harus kalau seni dijaga tradisi, gitu ya. betul. Baik, kemudian Terus. adaptasi. Nah, Hmm. untuk zaman sekarang kita kan sudah zamannya teknologi Kang ya. Iya. Jadi media sosial itu tentu pasti sekarang sudah rame-ramenya itu media sosial ya. Nah, untuk seni tradisi itu kalau kita menyampaikan seni tradisi dengan tradisinya itu sendiri, Ya, pure tradisi pure gitu, cara tradisi, pembawaan, ya, cara gitu. pembawaannya Tidak dan ada sebagainya. perubahan gitu ya. Itu kan bakal ada pemusnahan atau kekurangan peminat lah. Oh, Kekurangan baik. peminat. Jadi peminat yang berkurang begitu ya. Peminat yang berkurang. Ah. Karena kan penonton itu apresiasinya tuh tinggi Kang. Mhm. Jadi kalau misalkan dalam seni tradisi khususnya wayang golek, Iya. itu tuh harus mengikuti zaman. Kalau kata paribasa Sunda mah nginung ka waktu mi bapak ka zaman. Oh. Jadi harus pindah cai pindah tampian. Jadi kalau misalkan zaman sudah maju berarti seni tradisi juga harus ikut maju. Mengikuti Seperti perkembangan itu, zaman. Perkembangan Artinya zaman. ini adalah upaya supaya minat ini berkembang begitu ya. Betul. Banyak peminatnya di kalangan anak muda yang hidup di zaman ini begitu ya. Ya, Kang, ya? betul. Baik, oke. Nah, ini saya sampaikan dulu nih kalau misalnya Kang Chandra ini katanya ya, Ya. kalau di sekolah saat mengajar ini juga dengan wayang gitu. Oh Gitu iya, ya. kebetulan. Nah, kira-kira apa yang disampaikan Kang? Terus bagaimana respon dari siswa gitu? Ya, untuk responnya tuh alhamdulillah baik. Jadi ini tuh bukan motivasi ya, jadi inspirasi lah. Inspirasi dari tokoh si Unyil sebetulnya. Dari dulu kan itu ya si Unyil. Oke. Untuk anak zaman sekarang kalau misalkan apa-apa tuh harus ada yang membuat jadi Menarik gitu ya. menarik, daya Ada tarik visual lah. juga Betul. gitu kan Jadi ya. lebih ke visualisasi kalau sekarang. Oh, baik Ya. makanya. Saya tuh berpikir Mm-mm. berarti kalau di sekolah pakai wayang bisa juga teh gitu tah mikir teh.
berarti bisa. Nah, saya mencoba tuh eksperimen lah gitunya, eksperimen. Nah, kebetulan saya tuh memegang mata pelajaran bahasa Sunda. Jadi ada hubungannya lah sama wayang golek. Jadi setiap di kelas tuh saya tuh membawa wayang, khususnya wayang cepot yang tadi, wayang cepot. Jadi setiap siswa melihat wayang, sudah melihat wayangnya itu sudah wah terkesima langsung. Baik. Langsung wah ceria lah. Nah, di situ jadi daya tarik. Daya tariknya ya. Kalau misalkan langsung mata pelajaran atau langsung materi kan jadi tunduh lah gitunya ngantuk. Jadi harus ada daya tarik dulu lah. Oke, ada ketertarikan dulu Ada begitu ya ketertarikan dari dulu, para betul. siswa begitu ya. Nah, kemudian tentunya dengan pembawaan seorang dalang ya Kang ya, menyampaikan materinya jadi gitu ya Kang. Iya, Dengan betul. sempal guyonnya juga Guyon. gitu ya. Kemudian ada dikenal apa kakawen dan lain Kakawen, sebagainya. Itu juga sama dalam pelajaran juga disampaikan dengan sebetulnya salah satu materi sih. ya Kebetulan kurikulum sekarang tuh ada materi carita wayang. cerita. Oh, Ya, ada. ada sekarang Memang tuh. aya carita ngaguar ngeunaan wayang gitu ya. Betul. Oh. Jadi kesempatan tuh kan. Iya. Jadi setiap materi cerita wayang setiap hari itu mah Betul. membawa wayang, kakawen dan pokoknya mah pagelaran wayang golek lah. Iya. Itu disampaikan. Gitu. Baik. Terus, Nah, ini ada dari ada respon juga dari pihak sekolah begitu, pengajar yang lain, mungkin kepala sekolah, Ya, Akang ya. kok mengajarnya seperti ini, kayak yang lagi manggung gitu ya. Ya pertama tuh kaget lah, Oh, kaget pasti ya. pada kaget. Soalnya kan belum ada gitu ya orang yang guru di kelas membawa alat perlengkapan seperti wayang. Awalnya tuh kaget, tapi kagetnya tuh kaget sumringah, kaget atoh lah gitunya, kaget atoh. Nah sesudah itu teh jadi ketertarikan sekolah tersendiri. Jadi setiap ada kegiatan mengundang wayang, setiap kegiatan mengundang wayang. Jadi otomatis setiap berkegiatan atau pembelajaran itu pasti berkaitan dengan wayang. Begitu. Oke. Jadi memanfaatkan yang ada lah gitu. Baik. Betul, Oke, kita lanjut lagi nih Kang Oke, ke boleh. perihal topik kita di pagi hari ini. Jadi memang adaptasi ini sangat diperlukan saat ini begitu ya. Di mana perkembangan atau masyarakatnya saat ini hidup di antara teknologi begitu ya, perkembangan zaman. Jadi si wayang pun meskipun dibilang ini produk tradisi tapi memang harus juga menyelipkan Harus menyelipkan. unsur-unsur adaptasi gitu, Adaptasinya, inovasinya betul. begitu Iya, ya Kang ya. Oke. Nah, kira-kira nih yang sering bentuk adaptasi seperti apa nih Kang yang sering dimasukkan ke ya. dalam unsur seni tradisi? Yang sering digunakan itu kan kalau sekarang mah zaman TikTok ya. Ya. Ada tren TikTok mungkin. Oke. Tren TikTok. Nah, jadi Akang teh anak TikTok juga nih sebenarnya. Iyalah, mudah-mudahan lah. Seperti itu. Tapi lah kecil-kecilan lah. Kecil-kecilan. Ya, jadi kalau sekarang tuh anak-anak tuh khususnya para remaja harus ada tren TikTok. Jadi setiap pagelaran wayang itu maupun pertama atau di akhir harus ada selipan tren TikTok. Oke. Ya contohnya kalau sekarang tuh tren TikToknya tuh apa ya? Mungkin dari lagu misal aya gerong deui kan. Nah, kalau di wayang golek itu teh harus dipakai kalau zaman sekarang mah. Jadi mengikuti setiap ada tren TikTok harus dipagelarkan di wayang golek, harus disampaikan. Karena itu dari daya tarik para remaja khususnya. Ari sepuh mah da meureunannya tos terang tradisi teh ya, sudah hafal tradisi. Nah, ini untuk para remaja, untuk anak-anak sekarang. Kenalkan kepada remaja, jadi Remaja, ditujukan betul, gitu, iya. mengarah pada remaja. Baik. Oke. Kemudian nah, ini bisa disampaikan Kang, menurut pandangan Kang sendiri ini adaptasi ini sama dengan melestarikan nggak sih sebenarnya gitu. Oh, Tujuannya tentu sama. berarti latar belakang tujuannya menyelipkan sisi adaptasi begitu ya dalam seni tradisi ini, apakah tujuannya itu sebenarnya pelestarian juga atau enggak? Sebetulnya memang untuk pelestarian juga ya. Jadi kalau misalkan tidak adaptasi, pasti anak-anak zaman sekarang pasti kurang untuk menggemari kesenian wayang golek. Kan kesenian wayang golek tuh ciri-cirinya tuh matak tunduh gitunya. Tunduk karena Matak memang tunduh. sapeting Sapeting jeput. Betul, sapeting jeput. Sehari semalam Semalam suntuk. Semalam lah. suntuk Nah, ya. itu. Pasti kan kalau menceritakan cerita pewayangan terus aja, pasti Iya. kan jenuh. Iya. Ya, jadi di situ harus ada unsur adaptasi. Oke.
adaptasi itu ya mengikuti zaman. Iya, Kalau misalkan sekarang ramainya tren TikTok begitu-begitu sosial media itu harus dibawakan di wayang. Baik, oke. Jadi sangat-sangat penting begitu ya. Itu sangat penting. Unsur inovasi terutama dalam hal modernisasi begitulah ya Kang ya, tetap Modernisasi. tapi tidak menghilangkan dari Tidak menghilangkan. watak atau filosofi dari seni tradisi sendiri begitu Ya, Kang. Tidak menghilangkan. Justru harus jangan sampai hilang terus seni tradisi. Baik. Nah, kira-kira apa yang nggak boleh sama sekali hilang begitu? Secara pakem dalam seni padalangan misalkan ya. Betul. Ya. Ya, untuk pakem seni padalangan itu kan ada 12 tetekon, 12 pakem. Di antaranya tuh ada Kakawen, ada Antawacana, terus ada Paramakawi, Kawi Radia, Kawi Sastra dan sebagainya. Banyol itu termasuk ke dalam tetekon padalangan. Sempal guyon gitu ya. Sempal guyon. Nah, itu jangan sampai hilang. Meskipun kita membawakan adaptasi seni tradisi gitu ya dengan zaman sekarang, tapi itu ke-12 unsur tetekon padalangan itu jangan sampai hilang. Kalau sampai hilang ya pasti tradisinya tuh bakal menurun. Oke, Gitu. dan Termasuk- ke-12 unsur itu Kang. Betul. Maaf saya jeda ya. Ya, Ke-12 unsur itu tadi kalau misalnya dibawakan dengan durasi yang ringkas, apakah masih bisa masuk ke dalamnya gitu atau kreativitas dari pedalangnya harus mahir begitu dalam membuat inovasi. Ya. Bisa sebetulnya. Sekarang tuh kan ada kalau di padalangan tuh Bino Jakrama Padalangan. Itu teh sejenis perlombaan lah. Nah, kan itu teh dalam jangka waktu 1 jam 60 menit. Oke, dari biasanya 1 malam suntuk ya kurang lebih 6 ada jam lah. 6 jam. 6 jam menjadi 1 jam. Jadi 1 jam. Oke. Nah, itu teh harus ada 12 tetekon padalangan harus ada Wow. di dalam 1 jam pagelaran wayang. Iya. Nah, itu kan jadi salah satu kepentingan dalam pewayangan gitulah, dalam padalangan. Nah, yang 1 jam saja harus ada, apalagi yang 6 jam gitu kan. Itu jadi 6 jam kan itu lebih luas. Jadi lebih memperdekat dengan masyarakat, tetapi tidak lupa dengan tetekon padalangan yang tadi yang 12 tadi. Oke, Unsur-unsurnya. baik. Jadi menarik sekali ya sebenarnya kalau misalnya mau jadi pedalangan itu 12 unsur itu harus bisa Harus bisa. Itu utamanya itu. utamanya. Nah, kalau jadi dalang harus punya bakat nggak sih Kang atau bisa dipelajari sebenarnya? Sebetulnya harus ada bukan bakat sih tapi karesep heula. Karena Suka ada kepada minat wayang, dulu ya. Ada minat dulu. Ada minat sebetulnya. dulu. Ya kalau bakat tuh bisa nuturkeun lah. Bisa Mengikuti. mengikuti ya. kalau misalkan bakat mah. Yang penting mah suka aja dulu. Oke. Kan segala rupa ge upami suka mah langsung babari kan ke urang teh jadi Oh, iya. gampang. Oke, Ya. kalau misalnya ditambah dengan minatnya ada, kemudian lingkup keluarga juga memang seorang seniman atau padalangan. Ya. Ini ke suksesnya atau misalkan menjadi seorang pedalangan yang mahirnya itu kira-kira menurut Akang bisa jadi tolak ukur kesuksesannya enggak? Wah, bisa. Pasti bisa, Pasti lebih itu bisa mah. ya. Pasti bisa. Apalagi gitu ya. Apalagi. Ya, dengan yang cara apa ya istilahnya punya minat saja sudah bisa gitu ya. Ya, bisa. Itu kan Oke. itu mah didukung oleh beberapa faktor atau faktor Oke. keluarga dan sebagainya. Baik, Kang Chandra kita jeda Ya, dulu ya, oke, obrolannya semakin menarik ya. Kita akan ngobrol santai lagi bersama dengan Kang Chandra. Jangan kemana-mana pemirsa dan juga pendengar Perompat di seluruh Nusantara. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Masak naon meni seungit ngahiliwir di kantor tepuguh cabak asa teu garenah awak. Aduh, hapunten di dapur nembe beberes. Cik goreng oncom Hapunten teu acan garing. atuh eta goreng tempe Kapan kanggo sayur lodeh. ngaraosan angan Eta teu acan disabaraan. geuning sagala teu acan ari akang dahar naon
kergering ubaran sangu sapiring. Halantas kakut dedaman sanguna nepengisikan. Anas akan balik dusun di imah anak tak keneh. Percoma. Akang, Naon? matakan akang teu upah babade uih ka bumi di kantor. Kada sasangaman heula ka mami. Dan mami teh sasayogian. Puguhnya nyeri beteng teh ngadadak ieu teh. Nya ngadadak tapi angada atuh sayur kacang teu acan asak samuk gigih kene bade kumaha atuh. Sambelna we atuh lah. Sambalna Sambal. ada pisan bade. Beuki nyeri beuteung nya. Beuki nyeri beuteng Pokona mah atuh. kapayu nama insyaallah ya mah kanonyon enteng kang mami. Jadi kudu nelepon heula ieu Telepon teh. heula, telepon heula. Iya, Upami telepon Mak. kamu aya sasayogian di dieu. Cik atuh urang Iya. wangsul dewe ka luhur. Itu deui. Masak naon meuni seungit ngahiliwir. Are geuning akang namuli siang-siang. Di kantor kepuguh cabak asa teu garenah awak. Aduh, hawatos di dapur tepe beberes. Cik goreng oncom Hapunten teu acan garing. atuh eta goreng tempe. Apan kanggo sayur lodeh atuh. Ngaraosan angen Teu acan di sambaraan. gening sagala teu acan ari akang dahar naon. Ulah karewang di dapur osok. Akang keur gering ubaran sangu sapiring. Hawatos kakut dedamang sanguna nepi ngisikan. Panas akang balik dusun di imah anak tak keneh. Percoma. Percoma, Kang? Percoma. Akang ka mana? Percuma, balik deui ka kantor. Dia pada nyangu. Moal, moal. atuh Moal kumaha jadi ieu? teu tulus. Wah jadi. Teu tulus. Iya sayur kacang. Moal, moal ek Daging, agrep. daging. Ek ngojek. Daging iya hayam Moal, goreng, pesen. hayam goreng Kang. Moal. Moal wae. Moal. Teu tulus. Moal. Heug atuh moal tulus mah. Kang. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di obrolan budaya RRI Net dan kita masih bersama dengan Kang Chandra Nugraha Ya, SPD. Kang Chandra ya, kita lanjutkan lagi Ya, obrolannya boleh, ya. Kang Chandra kan kita tahu kalau seni tradisi ini tidak hanya pedalangan saja ya Kang ya. Tuh. Jadi unsur adaptasi ini bisa juga dimasukkan ke beberapa seni tradisi yang lainnya ya. Ya, tentu. Betul ya. bisa. Ya, misalkan seni angklung. Betul. Seni musiknya, kemudian seni teaternya seperti longser Nah, atau jaipongan untuk tarinya dan masih banyak yang lainnya begitu ya Kang. Jadi tidak hanya padalangan saja begitu Kang. tidak hanya kan kayaknya banyak ya kalau di kita tuh seni tradisi. Contohnya kalau sekarang tuh yang sudah ngalap, sudah tidak ada. Iya. Itu tuh kesenian calung. Calung. Calung sekarang tuh peminatnya kurang. Karena kan ada itu tapi teh mungkin sedikit peminatnya. ya. Kebanyakan kalau calung itu pemainnya tuh rata-rata sepuh yang sudah berumur lah gitu Iya. ya. Kalau zaman kalau orang-orang yang muda-muda itu jarang. Minat pemudanya kurang. Minat bakat untuk memainkan calung itu berkurang. Contoh Kang, ini misalkan ya, contoh kasus ya tadi calung tadi nih. Kalau menurut Akang nih kira-kira apa yang bisa dikembangkan dari calung supaya anak muda ini generasi muda jadi minat gitu Ya, dengan betul. calung? Apakah dengan penggunaan media sosial ataukah perlu istilahnya di otak-atik ya bentuknya supaya diminati Iya. misalkan atau gimana? Bisa dirubah bukan dirubah ya, jadi mengkolaborasi lah dengan mengubah lagu. Jadi Lagunya bisa diubah. lagu yang disenangi oleh anak-anak zaman sekarang misal, tapi berkolaborasi dengan kesenian calung, itu musiknya kan bisa berkolaborasi seperti itu. Nah, terutama media sosial, teknologi itu harus ada. Kalau zaman sekarang tuh kalau ketinggalan saja media sosial pasti bakal ketinggalan juga itu seni tradisinya. Seperti calung kan sekarang jarang muncul di media sosial. Di YouTube juga jarang. Karena kan peminatnya kurang, pemainnya juga atau pemain calung gitu ya. Sekarang tuh berkurang. Jadi banyak yang pemainnya tuh aki-aki, kakek-kakek kan biasanya seperti itu. Kalau Belum pada generasi
Belum ada. Baru begitu ya Iya. Kang ya. Baik. Nah ini masalah adaptasi ini kayak seperti memang perlu diperlukan ya karena memang Ya. masyarakat saat ini sudah juga berubah ya. Mm. Baik itu sebagai penontonnya juga sekarang sudah berubah bukan penonton panggung tapi penonton YouTube Penonton YouTube kalau sekarang di kanal YouTube atau Iya. mungkin di media sosial. Jadi seniman-seniman pun mau tidak mau harus pindah panggung ya Kang. panggung. Justru sekarang tuh kalau kan ada zamannya ti-isin panggungan. Isun panggungan. Ti-isin panggungan. Kosong lah panggungan. Panggung Nah, kosong ya, nggak ada sekarang jadwal tuh, nih ya gitu. Jadi suka dipakai dengan membuat konten. Oh. Membuat konten untuk di media sosial, contohnya TikTok, Instagram atau Ya. YouTube lah. Hmm. Itu kan jadi daya tarik untuk masyarakat banyak. Iya. Kalau misalkan kita mengadakan pagelaran wayang atau pagelaran seni tradisi yang lainnya secara tidak live atau offline gitu ya, Mhm. itu pasti kekurangan penonton. Tapi kalau misalkan diupload, di syuting dengan kanal YouTube, itu pasti penontonnya akan membeludak, akan lebih banyak dari penonton secara langsung lah. Tapi bukan berarti sekarang yang masih punya panggungan panggungnya ditinggalkan begitu ya. Beralih sekarang ke mah ditambahkan. Betul Ya, betul. kalau ada pagelaran apapun itu, Mm-mm. seni tradisi yang lain, Ya, sekarang mah di live streaming. live streaming. Jadi Baik, itu baik. keperluan yang sangat penting sebetulnya. untuk Betul, sekarang apalagi tuh. kan perlu dokumentasi juga Betul, ya Kang ya. perlu dokumentasi. Setidaknya tidak hanya ditonton di waktu itu, tapi juga bisa ditonton berkali-kali bahkan. Oke, itu. baik. Nah, termasuk Akang sendiri nih ya. Akang tadi kita sudah sampaikan bahwa Akang juga sering live streaming di Streaming. di mana nih? Di YouTube ya. Di YouTube juga, ya. ada. Sepil jangan ini teh. Boleh, Oh, boleh. Boleh sih. Udah berapa kali ya live streaming di channel YouTube Putra Bangun Harja Channel. Kebetulan nama rombongan atau nama grupnya tuh Putra Bangun Harja. Baik, Putra Bangun Harja. Jadi setiap ada pagelaran tuh pasti live streaming. live streaming. Oke, Ya. ada tim khusus berarti ya Ada tim Kang. khusus. Oke. Diperlukan sekarang mah. Jadi mau tidak mau harus ada lah. Harus ada ya. Untuk ya mengikuti zaman itu. Terus adaptasi itu ya. Itu mah jadi berlaku oleh kesenian apapun itu. Baik. Tidak hanya untuk kesenian wayang golek. Kesenian ada di Cibiru, Benjang, Menjang. Reak itu kan sekarang udah beradaptasi dengan teknologi. Jadi Iya. setiap ada pagelaran atau tampilan atau acara itu pasti di syuting, pasti di live streaming seperti itu. Jadi tidak ketinggalan zaman lah. intinya tuh. Tujuan awalnya untuk publikasi saja gitu Kang atau ada Tidak hanya publikasi sebetulnya. ada tambahan Ada tambahan juga. income masuk gitu ya dari penggunaan media sosial ini. betul. Oke. Ya Wah. meningkatkan peminatan, meningkatkan panggungan bisa Sekaligus juga melestarikan tadi kan itu yang betul. paling penting. Betul. Karena sudah barang tentu sekarang orang cenderung ke media sosial dan juga sekarang mah. kanal YouTube dan lain Kanal sebagainya begitu ya ketimbang nonton. Tapi masih ada banyak peminatnya juga yang Masih ada, cari masih banyak. cari mungkin informasi panggung di mana, manggung di mana gitu. Termasuk Akang juga gitu. Sa? Termasuk juga, ya pasti ada lah. Karena kan secanggih-canggihnya teknologi akan beda rasanya ketika kita menonton secara langsung. Iya. Apapun live itu, langsung live gitu langsung melihat. itu kan lebih berasa lah gitu ya. Pengalamannya lebih seru. Lebih seru pengalamannya. Jadi Ya. Kang Chandra ini udah biasa begadang ya Kang ya? Itu mah sebetulnya dorongan lah. Oh, Dorongan. Kan ayo wayang golek mah ada kudu kuat. kudu kuat. Kudu kuat, Oke. sare. Nah, ini nih mungkin kita lebih ke Kang pengalaman dari Oke, Kang Chandra. Kang Chandra nih, kalau ngedalang pernah nggak sih ngerasain ngantuk gitu meskipun sedang bertugas nih? Ya. Meskipun istirahat udah cukup tapi pernah pengalaman di panggung sendiri? Udah sih. Ngerasain ya. Ngerasa Manusiawi ya seperti manusiawi itu. dah. Tapi ada tipsnya nggak sih kalau misalnya jadi dalang supaya tidak ngantuk atau Ya. istilahnya apa ya on the track gitu misalkan ke ceritanya Iya. gitu. Kalau di pedalangan mah kan itu tuh banyak orangnya. Jadi ada di pihak dalang, ada dari pihak wiyaga atau penabuh gamelan. Kalau misalnya ada rasa tunduh atau mengantuk, itu tuh harus disalenggorkan kepada
ramena nayaga. Oh, bukan di Suguhan Cikopi bukan, Bukan. ya? Nah, itu mah tuh bonus lah itu mahnya. Bonus ya. Bonus. Kalau misalkan kita ngadadak tunduh, Iya. ngadadak mengantuk, itu teh harus ada jalan yang lain. Caranya misalkan Caranya ada tuh, yang negur atau gimana? Ada yang ngasih tahu? Enggak. Mm. Jadi kan ada catrik ya. Oh, di sisi catrik. teh. Ini ya. Disebutnya teh catrik. Catrik tuh yang bantu-bantu gitu kan? Ya, kalau di Jawa mah disebutnya tuh layan dalang. Oh, Layan yang melayani dalang. Yang melayani dalang. Ah. Ya, si catrik itu harus lebih peka dari dalang. Oke. Jadi kalau misalkan dalang itu sudah posisinya mengantuk atau apa gitu ya, si catrik itu harus sigap. Harus sigap. Termasuk mungkin yang juga ngasih sinyal atau mungkin ngasih tahu juga, ngasih clue ya misalkan Ya. alurnya sudah sampai sini, lanjut ke Ya, alur mana. harus lebih tahu. Justru catrik itu harus lebih tahu cerita. Oke, Jadi dibanding cerita tuh dalang. harus hafal dibanding dalang. Oke. Dibanding dalang. Baik. Karena kan wayang itu kan diberikan oleh catrik, Iya. oleh catrik. Kalau misalkan catrik gak hafal lalakon, Salah atau nggak ngasih hafal lirik, wayang salah gitu ya? ngasih wayang kan jadi repot itu teh. Oke. Baik, paham. Gitu. Baik. Nah, kemudian sudah barang tentu kan kalau cerita wayang itu kadang-kadang ada yang sudah ditampilkan. Misalkan garapannya Bah Asep Senandar Senaria begitu dengan Bah Kosasi dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya dalang harus juga memiliki inovasi yang baru begitu ya meskipun ceritanya sama ya gitu ya. Itu sebetulnya diharuskan lah. Cerita tuh ada, cerita pakem dari Mahabharata Ramayana, Iya. tetapi dalangnya tuh harus berinovasi sendiri. Oh, Ya. jadi setiap dalang pasti akan beda. Pasti ada beda, pasti ada bedanya. Contohnya kan Bah Asep Sunandar itu kan berinovasi sendiri, membuat cerita tapi mengenai kehidupan masyarakatnya, budaya di Jawa Barat lah. Oke. Jadi disangkut pautkan dengan itu. Kalau misalkan dari cerita wayang Mahabharata, Ramayana kan itu mah budaya dari India, budaya dari Buddha. Jadi harus bisa mengadaptasikan itu dalang itu. Jadi harus berinovasi lah intinya mah. Harus banyak berpikir. Jadi harus kreativitas itu harus muncul. Jadi sering berlatih juga ya. Sering berlatih. Berlatih tidak hanya sekedar di panggung saja, tapi juga mengamati bagaimana kondisi sosial masyarakat, gitu itu ya. yang lebih penting. Apa yang kira-kira penting termasuk tadi adaptasi gimana Akang Mas sebagai dalang ini juga ngeh dengan kondisi tren anak muda Tren saat anak ini. muda. Karena memang arahnya pengen juga Ya, mengangkat minat para betul. remaja dan juga peminat lainnya Peminat gitu ya. lainnya. Oke, Ya. baik. Ada pengalaman seru nggak sih Kang sebagai dalang manggung di mana misalkan paling jauh di mana Kang? Paling jauh itu di Pangalengan lah. Pangalengan, ya, masih masih di wilayah Bandung lah. Bandung ya. Belum keluar. Nah, apa yang seru nih Kang? Kira-kira sejauh Sebetulnya sebagai lebih ke serem sih. serem. Waduh, Kan kisah ai wayang golek mistis mah ya. lebih dekatnya dengan itulah hal-hal mistis, seperti hal-hal itu. mistis. Oh, oke. Ya, jadi pengalamannya tuh paling kungsi atau nepi kantos pareum lampu. Oh, aliran. Aliran hari teh. Kan itu teh kalau dari segi pemikiran penonton mah jangan-jangan ada apa nih. Oh. Jadi disebut pautkan dengan seperti itulah. Ya, mistis padahal mah pareum listrik we gitu ya. Ya, meureunnan. Tapi dah memang aneh. Oh gitu. Sebetulnya yang pareum listrik tuh yang itu aja. Oke. Yang lainnya tetap menyala. Nah, sebagai dalang antisipasinya seperti apa kalau misalnya kondisi seperti itu? Misalkan lampu nyala lagi, show must go on, harus gimana nih ceritanya Kang? Itu nama harus tenang. Harus tenang. Jadi terus we jangan sampai kita teh gumpur lah. Oke. Khawatir. Jadi Khawatir. harus tenang we. Betul, dan kreatif juga kreatif. misalnya gimana caranya Harus bisa. supaya apa ya? Istilahnya alur atau cerita kemudian juga garapan ini tidak monoton gitu ya kayaknya menarik gitu tetap menarik. Betul. Oke. Ya. Baik. Nah, tantangan sebagai dalang di saat ini Kang, terutama sebagai dalang muda gitu. Untuk tantangan itu penontonnya itu yang zaman sekarang mah sebenarnya Gen Z-nya. Kalau Gen Z itu kan wah permintaannya apresiasi kepada kesenian itu lebih tinggi. Oh gitu. Lebih tinggi. Kalau zaman dulu mah kan biasa ya, orang tua kan biasa itu mah sudah paham yen kesenian wayang kolektif juga kieu, yen kesenian tradisi
reaktif jika kieu, calung teh jika kieu sudah paham. Tapi kalau misalkan anak-anak zaman sekarang, generasi Z khususnya, itu kan ada keanehan tersendiri. Nah cenah wayang teh kieu, nah cenah wayang teh jenuh kieu monoton. Nah itu teh kan jadi berkurang peminatan terhadap kesenian tradisi. Nah yang menjadi tantangan itu kita harus bisa nuturkeun atau mengikuti kemauan penonton, khususnya ya generasi zaman sekarang seperti itu. Itu kan kalau misalkan kita mewariskan kesenian tradisi kepada masyarakat itu harus dari yang kecil dulu. Orang SD, anak-anak SD misal itu harus sudah diberikan diperkenalkan kesenian tradisi seperti itu. Kalau misalkan tidak dari kecil ya pasti tergoda oleh kesenian dari luar gitu kan, pergaulan dari luar. Betul ya, gimana caranya kita sekali lagi mengangkat minat anak-anak ya begitu ya, anak-anak generasi muda supaya lebih. Tapi tadi faktanya bahwa generasi Gen Z saat ini minat kepada seni tradisinya luar biasa begitu ya kan? Luar biasa. Ada peningkatan Ada ya. peningkatan. Nah, analisa Akang sendiri sebagai pribadi begitu. Kira-kira apa nih Kang yang membuat anak-anak muda sekarang minat begitu ke seni tradisi? Ya, mungkin dari visualisasi. Kan kalau anak-anak zaman sekarang mah kalau misal melihat visualisasi yang indah gitu kan atau yang rame itu pasti langsung nyerut, langsung jadi daya tarik lah. Nah, terus dari dalamnya atau dari isinya harus mengikuti kemauan ya orang remaja itu. Baik, jadi mau nggak mau memang harus mengikuti tren anak muda saat ini gitu ya. Baik. Nah, ini luar biasa nih Kak. Kayaknya kalau dibedah lebih dalam lagi perlu waktu yang lama ya Kang Chandra. Senang sekali dan yang pastinya juga mudah-mudahan informasi yang disampaikan ini juga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, termasuk bagi Anda nih pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada dan juga pemirsa pendengar setia Pro 4 di seluruh Nusantara. Mari kita cintai seni dan juga budaya, dan yang pastinya juga untuk Anda para pelaku seni tradisi sudah barang tentu ya kewajiban kita bersama untuk melestarikan budaya, dan caranya adalah mengadaptasi kemajuan zaman begitu ya. Ada yang ingin disampaikan terakhir dari Kang Chandra? Ya, kemungkinan ini. Jadi ada kata-kata dari Karuhun baheula, martabat hiji bangsa bisa diukur dari budayanya. Lamun budayanya geus awet-awetan, maka bangsa lagi bakal rusak. Jadi budaya itu adalah aset negara, aset bangsa. Kalau misal budaya kita tidak dipelihara, maka bangsanya tuh bakal ikut rusak. Baik. Jadi budaya ini jati diri bangsa begitu. Kalau misalnya betul. Budayanya rusak, berarti jati dirinya juga ikut rusak. Hilang. Baik. Begitu. Luar biasa. Terima kasih nih Kang Chandra sudah hadir di studio dan yang pastinya sekali lagi terima kasih juga untuk Anda semuanya pendengar setia Pro 4 di seluruh Nusantara dan juga pemirsa RRI Net. Saya Benny Herdiansyah dan juga Kang Chandra Nugraha SBD undur pamit dari hadapan Anda semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jang hirup teh tegampang kecukup ku di pikiran bari kudu dilakonan. Jang jalan kahirupan teu sapanjang datar aya mudun jeung tanjakan. Kudu sabar dina kurang ulah nepak dada beunghar. Salawasna kudu syukur eling kanu maha agung kade hidup bisi kupur. Jang cing jadi jalma hade
cing jadi jalma gede beunghar harta jembar hate jang hidup cing ngajalma turut parentah agama ulah jauh di ulama nyobat sareng ahli tobat galip sareng para kiai hirup kena ku awah ginsir arah aya nu ngageuing mangsa lengkah ninggang salah cing pinter tur bener cing jujur tung bohong ulah ngenyerikeun hate ngalah hidup loba dulur okat ucap lampah tekad jeung tabeat ngarah pinang dibagja salamet dunia akhirat jang cing jadi jalma soleh jang cing jadi jalma hade cing jadi jalma gede beunghar harta jembar hate jang hidup cing ngajalma turut parentah agama ulah jauh di ulama nyobat sareng ahli tobat galip sareng para kiai hirup kena ku awah gingsir ngarah aya nu ngageuing mangsa lengkah ninggang salah cing pintar tur bener cing jujur tong bohong ulah nganyerikeun batur ngarah hidup loba dulur raksa ucap lampam tekad jeung tabeat ngarah pindang dibagja salamet dunia akhirat jang cing jadi jalma soleh